Prank polisi. Goblok. Blok. Cak. Hamil maksudnya setelah itu? Ambil coba, bener. Cek dulu nih. Jadi kata-kata gue biar valid nggak enak. biar valid daripada gue. Aduh gue kaget banget barusan, gue kaget loh. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Om Ded, gue cuma sebutin satu kata aja dan lo boleh beropini apapun. Oke. Pertama, somasi. Lucu. 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 Somasi itu lucu. Kenapa Entah lucu? itu somasinya yang ada di tempat saya sebagai ajang stand up komedi, Ya. atau surat somasi yang datang ke saya lucu semua. Loh, banyak. Yang somasi saya udah 80 lebih gitu. 80 orang somasi ke kantor lo yang di Bintaro itu. Iya, iya. Lo pas terima Oh ya, kalau awal-awal deg-degan. deg-degan. Lama-lama bukanya entar-entar lah. Tapi mostly gara-gara apa sih, gue pengen tahu deh. Mostly gara-gara gua tuh kalau ngomong kan suka ya gitulah, Ya, lu tau lah ya. Tapi menurut gua omongan gua tuh semuanya aman karena Menurut Anda? Ya menurut saya, karena omongan gue itu pasti terus gua patahkan dengan fakta. Biasanya begitulah. Ya. Biasanya gua patahkan dengan fakta. Tapi kan ada aja orang-orang yang nggak bisa menangkap hal tersebut itu. Biasanya asosiasi ODGJ pernah gara-gara gue bercandain orang gila. Kita nggak boleh ngomong orang gila lagi, itu gimana? Jadinya ODGJ. Jadinya ODGJ. Ya, Sorry deh, kalau gue sekarang ngomong kayak anjing lu gila lu Om Ded. kalau gitu boleh. Tapi kalau itu orang gila tuh di jalan, katanya nggak boleh. Karena itu orang ODGJ di jalan gitu. Oh gitu. Katanya gitu. Tapi come on. This bullshit. Ya. I'm sorry to say it's bullshit. Habis ini gue disomasi lagi pasti sama mereka. It's bullshit. Karena gini loh. Yang digunakan itu, frase kata yang digunakan itu sebenarnya tujuannya baik. Yaitu untuk merubah sesuatu yang tadinya normal jadi negatif, mau dinormalkan kembali. Kan gitu kan konteksnya kan. Tapi kan ODGJ ini, kalau menurut gua kata ODGJ ini malah lebih aneh. Orang dengan gangguan jiwa. Karena orang dengan gangguan jiwa ini bisa banyak. Orang bipolar tuh dengan gangguan jiwa bisa dong. Bisa. Nah, kalau yang kita bilang orang gila itu kan yang di jalanan kan biasanya kan. Iya. Nah iya. Nah Anda mau disamakan kalau Anda bipolar atau apa disamakan dengan yang gila itu? Nggak mau Nah, makanya menurut gua lebih aneh lagi. Ini kan sama kayak bencong dulu. Banci diganti bencong diganti waria diganti kakak sekarang. Kakak kalau bunda. Ya kan diganti bunda. Tapi kan banci-banci juga kan gitu kan. Hanya pemilihan katanya. Iya, tapi dengan menggantikan kata itu menjadi bunda, ini kan merugikan bunda-bunda beneran dong. Iya dong. Iya dong. Nanti orang mikir Bunda Maya gimana? Ini kan jadi ngaco menurut gua, udahlah gitu lah. Ya cong-cong aja gitu loh. Orang tujuannya juga kita tahu kok. Kan tujuannya kan kita nggak ngatain. Iya, yang penting tujuannya kan. Iya, kita kan nggak punya tujuan. Gua gara-gara gue bercanda, gue bilang orang gila tuh nggak kena COVID, gitu doang. Dan emang nggak kena lagi. Nggak kena, kan jalannya jauh-jauh. Wow. Gitu. Oke. Itu ya. Jadi menurut gue lucu, karena banyak somasi-somasi yang masuk ke gue, menurut gue tidak terlalu penting gitu. Nah, ya. Menurut gue ya. Menurut lu ya. Oke, yang kedua. Prank polisi. Goblok. Blok. Ya abis ini gue diserang sama fansnya. Ya nggak apa. Ya orang gue emang gue. Enggak, gini ya, gue tuh gak punya masalah dengan Baim Wong loh. Lo gue nggak nyebut nama. Yang ngeprank polisi kan dia. Iya sih. Cuman
Gue nggak punya masalah dengan Brahim. Nggak. Gue bermasalah dengan konsep yang dia lakukan. Kenapa? Maksudnya gini, Itu kan misalnya jualannya dia. jualan dia bukannya giveaway. Maksud gue gini. Jualan dia Citayam. Maksud gue gini. Lu kan teman gua nih ya. Lu kan teman gua ya. Terus kita kan kerja bareng gitu. Terus Iya. kalau lu tiba-tiba prank polisi, ya tetap gua maki-maki nanti gitu. Nah, maksudnya. Kan kita kerja sama. Iya. Seandainya tiba-tiba besok ada kejadian apa. Terus gue prank ah polisi gitu. Ya, tetap gua. Lu akan nelfon gua? Lu anjing, lu gak punya otak ya. Tetap maksudnya. Gua tuh ngerti kan maksudnya. Gua gak ada masalah sama lu ya. Tapi dude, gitu loh. Lu habis pakai apa, Bos? Pasti lu voice note gue ya. Iya. Nat, lu nyabu ya? Lu nyabu ya gitu loh. Satu ya. Satu. KDRT-nya lagi tinggi-tingginya. Iya. Lesti Bilar lagi tinggi. Gue Iya. diserang juga gara-gara gue bilang Lesti Bilar jangan-jangan fetis tuh gitu. Loh. Tahu. Kita mau bahas deh. Coba kita bahas yang prank polisi dulu. Ya, nanti baru yang fetis ya. Oke. Nah terus udah gitu akhirnya prank tersebut terjadi. Kan lagi heboh Ya, KDRT. ya. Terus polisi di prank. Lu bayangin ya kalau polisi di prank lama-lama ada orang ngelaporin KDRT, polisi mikir. Bangsat nih ada kamera nggak? Enggak, tapi ada bisa orang prank polisi itu udah wow. Wow sekali. Polisi lagi banyak masalah di prank. Nah gue besokannya lagi mau ke Kopassus kalau nggak salah. Iya. Gue ada kerjaan di sana lah. Gue tantangin. Besok prank polisi, abis prank polisi kan bro. Besok ikut gue ke TNI yuk. Perang TNI gue pengen tahu kayak gimana. Dibales nggak? Kagak dong. Tapi dia nelfon gue. Ya, udah fine. Udah fine. Tapi kan lu nanya dong. Wah. Iya gue nanya lu ngapain? Ya, Apa sih jawabannya? Ya gue nggak kepikiran kalau itu bakal jadi masalah. Ya tapi lu salah bro, lu salah ya gimana pun lu salah gue bilang Ya. gitu. Tapi ya udahlah maksudnya itu udah lewat lah. Oke. Gitu. Akhirnya gue dapat lagi baru fetish. Lo kan ada yang orang suka disiksa kan? BDSM. BDSM fetishnya begitu kan ada kan kita nggak tahu karena Lah pada kalau saat yang itu mah ini masih dugaan kan pada saat itu. pada saat itu. Pada saat itu. Tapi kan lu juga Tapi sempat kena ada problem berita, ya. Iya. Kenapa lu kena problem? Ya karena katanya gue ini merendahkan KDRT gitu. Loh. Merendahkan KDRT malah gue bercandain jangan-jangan tuh fetish gitu. Tapi tahu dong berita terakhir bahwa Lesti hamil. Cak! Hamil maksudnya setelah itu? Hamil coba, bener. Cek dulu nih. Jadi kata-kata gue Biar valid nggak enak. biar valid daripada gue. Aduh gue kaget banget barusan gue kaget loh. Makanya daripada ntar kata-kata gue menjadi salah, coba dicek dulu. Ya, Lesti hamil. Bener nggak coba? Sumpah lo. Benar? Dikabarkan anak kedua. Dika. Berarti bisa fetis. Lu anjir, lu emang mentalis men. Loh. Lu mentalis. Berarti mungkin fetis, mungkin. Balikan lagi kan? Dan hamil anak kedua. Hamil anak kedua. Berarti omongan lu fetish itu malah jadi Terus, valid. saya nggak tahu, saya cuma ngomong. Enggak, kalau lu soalnya mentalis Om Ded. Saya cuma ngomong ya, kalau gua ngomong merasa tersinggung ya maaf, tapi hamil anak kedua katanya gitu. Ya alhamdulillah anaknya rezeki. Iya, belum tentu. Kok belum tahu? Nih, sorry ya. KDRT Ah. minta maaf, baju orang minta maaf, pulang. Baikan hamil. Ya alhamdulillah. Anaknya sebuah rezeki. Anaknya sebuah rezeki. Anaknya sebuah rezeki. Gue sih seneng ya dia punya Tapi anak lahir di dalam keadaan KDRT kan bukan sebuah rezeki buat anaknya dong. Kan setelah KDRT. Anda yakin tidak terulang? Anda mau main biliar nggak? Gua kan nanya. Ya Gua enggak, kan saya nanya. mau ngajak abis ini Anda kemana? Main biliar tuh? Gua kan nanya. Kalau gua mendoakan supaya tidak terulang kembali kejadian seperti itu. Gua nggak juga. terulang kembali. Berarti gitu. alhamdulillah lah punya anak lagi. Semoga kan ini biar aman. Oh iya biar. Ya alhamdulillah. Biar aman. Hey, nanti komennya, ya ampun masih dibercandain dia punya anak. Orang kan bisa berubah. Gue ya nih. Lu denger gue nih cerita. Hey kamu, orang tuh bisa berubah. Tai. Orang rujuk kok. bukannya- Bisa berubah tapi tidak cepat. Loh, iya, cuman harusnya bersyukur dong. Ya Kita tapi harus kalau mendoakan yang menurut gua baik-baik. sih dia pasti berubah lah. Berubah. Berubah lah. Kalau nggak brand hilang semua. Brand hilang. Iya kan? Kepleset. Oh, iya dong.
Cok slam. Udah, takut gue. Tapi hamil anak kedua, gue congratulations sih. Semoga. Ya gue juga congratulations. Iya, berarti gue mikir anjing bener juga kata jangan itu fetish yang kebablasan mungkin. Ya mungkin, siapa tahu. Buktinya hamil, rujuk. Ya. Senang lagi ibu-ibu. Oh. Enggak sih, ibu-ibu nggak seneng sih. Loh, belum tentu. Makanya terus ibu-ibu pada orang-orang pada terima kasih sama Mbak Imong. Ya Allahu Akbar, gue menyebut. Ternyata laporan polisinya juga prank. Balik lagi. Oke. Close the door. Close the door. Buat gua ya, breakthrough. Nggak. Breakthrough karena gua close the door tuh terjadi karena keresahan lah. Keresahan pada saat gua di TV, gua nggak bisa menjadi diri gua sendiri gitu. Karena ya pertanyaan diatur, terus bintang tamu diatur, gua nggak bisa. Kalau gua jadi bintang tamu pun gua nggak bisa jawab kayak begini yang pasti, gitu kan. Jadi dengan adanya close the door, gua bisa memindahkan hitam putih gua dulu itu ke dalam sebuah format yang lebih gue. Gitu. Which is it's a good show. Gue suka banget lagi si hitam putih. Awal ya. Belakangan sih agak kurang. Iya. Menurut gue ya. Bukan agak kurang, emang belakangan kurang. Nih kan? Iya, karena harus mengikuti rating dan sharing kan. I don't know. Iya dong, rating dan sharing kita tuh berubah, Bos. Rating dan sharing kita 20 tahun yang lalu kelas A-nya misalnya kelas A-nya tuh misalnya pengeluaran 20 juta gitu. Rating dan sharing sekarang kelas A-nya itu pengeluaran misalnya 4 juta. Oke. Jadi artinya penonton kita di TV itu adalah penonton dengan pendapatan sangat amat rendah. Jadi kalau membuat acara TV yang laku, ya buatlah acara yang bisa menghibur orang dengan pendapatan sangat amat rendah. Silahkan. Dan lu merasakan itu di terakhir? Iya dong, karena tiba-tiba udah tidak inspiratif, tiba-tiba diisinya dangdut. Karena bagus banget, Om Ded acara awal-awalnya kan. Bagus banget. Ya memang, saya pun merasakan seperti itu. Begitu lama-lama kok jadi begini ya. Kok agak kurang ya? Tapi kalau gua tolak, ya sharingnya naik. Kalau ditaruh kan, that's the problem gitu. Sharingnya naik, ininya naik. Ya gimana, kita industri kan. Gue juga nggak bisa ngelawan industrinya gitu. Jadi, I think... Gua klarifikasi ya, jadi pada saat itu tuh berhentinya gara-gara pandemi. Kita nggak bisa ngundang bintang tamu kan. Pandemi kan ada momen yang kita nggak bisa ngundang bintang tamu. Susah. Ya. Akhirnya bintang tamu tuh lewat Zoom. Ya Hancur lah sharing dan rating bintang tamu lewat Zoom. Oh lewat Zoom? Lewat Zoom sempat, berapa bulan lewat Zoom. Hancur tuh, hancur-hancuran tuh. Udah kayak Indonesia punya wifi bagus, kagak kan. Gua ngomong apa dia dengernya kapan. Kan. Akhirnya berantakan tuh, terus biasanya bintang tamu kita kalau inspiratif tuh kita ngundang dari luar kota, nggak mungkin juga datang. Akhirnya diputuskan udah deh kita rehat aja, karena it's just not worth it. Untuk udah saya rehat beberapa lama, terus gue dipanggil lagi untuk setelah pandemi is getting better, gue dipanggil lagi untuk lanjutin hitam putihnya. Gitu. Gue nggak mau. And then you choose untuk bikin company lu sendiri, Close the Door. And then look at you, bro. Ya makanya kita nggak pernah tahu kan, nggak pernah tahu. Bisa aja pada saat itu keputusan yang gue ambil salah kan. We never know kan, bisa aja salah. Gitu. Bisa benar, bisa salah. Gitu. Ya tapi TV masih ditonton orang sampai detik ini. Punya marketnya sendiri lah ya. Ketika kasus Sambo. Iya benar. Iya kan? Ya. Ketika ada bolaan gitu kan. Kenapa nggak bola duluan sih? Ketika ada bola. Ya ketika ada Raffi, Igun. Karena mereka bisa bermain di area manapun, Bos. Ya. Gua nggak ngatain mereka loh ya. Gua nggak Igun my friend ya. Raffi is your friend. My friend. Ruben my friend gitu ya. Mereka bisa bermain di area manapun. Gua nggak bisa, Bos gitu. Masih lu nggak bisa main di market TV lagi. Gua nggak bisa bermain seperti mereka yang bisa komedi. Gini, komedi gua dengan komedi mereka beda. Cara pikir mereka beda. Ya. Igun bisa guling-gulingan, Pak, gitu loh. Iya. Gua nggak bisa gitu loh. Badan Anda atletis loh. Anda harusnya bisa berguling ke belakang malah. Iya sih. Iya dong. Anda malah bisa Ya, tapi tapi bisa berguling. Ya. Anda tidak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa lo? Anda tidak mau. Saya tidak mau. Gitu. Saya tidak mau. Tapi bisa. Nggak bisa juga sih. Lo kalau Anda nge-gym kan pasti ada yang. Ya mereka dia kalau Igun guling kan nggak terlalu sakit ya karena bantalannya besar kan. Kalau gua kan
sakit. Ya. Ya. Tapi gue gini lah, intinya gue nggak bisa masuk ke market mereka. Ya, gue paham. Tapi mereka, gue bete nggak dengan acara mereka? Enggak, ya it works for them, ya udah silahkan aja. Ya. Nggak ada masalah. Kalau prank polisi saya masalah. Itu ke semua orang sih. Iya dong. Itu gue juga kan. What the Wow gitu kan. Wow. Habis pikir. Oke, terakhir Om Ded. Feminis. Apa? Feminis. Feminis? Yes. Loh, kok Anda tertawa sih bertanya, Anda tertawa. Feminis. Saya tidak pernah diajarkan orang tua saya tentang adanya feminis. Saya diajarkan orang tua saya tentang menghargai wanita. Jadi kalau misalnya lagi duduk di kursi di bus ada seorang wanita, saya harus berdiri minta wanita itu untuk duduk. Kalau sekarang sudah ada feminis, baguslah. Saya tidak akan berdiri untuk mereka. Kalau yang berdiri waria. Lebih kuat waria dibandingkan saya biasanya. Jadi saya tidak akan berdiri. Oke. Tapi menurut gua, feminis saat ini itu sudah tidak sepenuhnya feminis. Maksudnya? Gini, yang diperjuangkan feminis apa dulu? Kalau dulu, Cinta Laura is my friend. I know the way she think. It's really good. Ya. Tapi banyak feminis-feminis lain yang menurut gue sudah kelewatan. It's not about feminis lagi. It's you want to win the gender. Contohnya? Oke. I can simply say like this. Contohnya gini. Apa sih yang di perjuangan feminis contohnya? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Misalnya. Oke. Nggak pernah bisa kesetaraan gender tuh gimana? Gimana caranya setara gender? Orang kita dibuild-nya beda. Mereka mengatakan kesetaraan gender tuh menteri-menteri kebanyakan pria. Ya kan? CEO. Which is true dong. Which is true. Betul. Harusnya kita punya kesempatan yang sama dong. Betul. Itu kesetaraan gender? I don't know, man. Itu kesetaraan gender nggak menurut lo? Itu ya, pertanyaan gue begini. Itu tuh lihat menteri-menteri yang dapat kesempatan lah apalah itu semuanya cowok. Ya. Gajinya cowok lebih besar dibandingkan gajinya cewek. Itu true dong. Contoh atlet. Katanya kalau di luar negeri cowok gaji pemain bola lebih gede, kita lebih kecil. True dong. Tapi kuli bangunan 99% cowok, Pak. Kok mereka nggak bilang? Saya juga bisa loh jadi kuli bangunan. Kok Anda ngejar yang atas? Yang bawah Anda nggak lihat? Panjat listrik, masang listrik, kabel listrik itu cowok semua, Pak. Ya. Kok Anda nggak ngomong? Saya juga bisa loh manjat listrik, masang listrik. Saya nguli bangunan bisa loh sambil samsuan, bisa loh. Kenapa yang Anda lihat yang atas? Cowok-cowok yang setengah mati, yang kerja 24 jam buat ngidupin anak istrinya, jadi kuli bangunan banyak. Dan hampir semuanya cowok. Lihat dong. Nggak semua cowok begitu, bos. Ada cowok-cowok yang kerjanya setengah mati cuma buat ngidupin keluarganya doang. Ya. Kalau you want to talk about that, I'm agree. But talk about that too. Saya juga bisa jadi kuli bangunan. Ayo. Enggak, yang mereka lihat yang cuma atas. Nggak pernah lihat ke bawah. Oke. Di situ gua nggak setujunya. Kalau lu mau kesetaraan gender, sama-sama. Lu jadi kuli bangunan juga dong. Ya. Ini yang lu lihat lebih ke atas. Ini yang lu lihat selalu ke atas. Atlet, menteri, ABCDFG lah ya. Posisi di kantor gitu. Lu bilang atlet apa gue tanya? Dibayarnya lebih mahal. Ini kalau gue tahu di bule ya, banyak pemain bola atau yang menang Olimpiade tuh ngerasa hadiahnya kalau si cewek juara Olimpiade, hadiahnya jauh lebih kecil daripada kalau cowok. Karena sponsor kan? Karena sponsornya lebih besar kan? Karena sponsor lebih besar kan? Sekarang gue tanya, pemain bola cowok, main bola. Pemain bola cewek, main bola. Betul. Penontonnya banyak kan mana? Cowok. Ya pasti uangnya lebih banyak yang cowok dong. Logikanya begitu. Enggak, ya. Ayo, mau main campur nih. Cowok lawan cewek mau dilihat. Yang menang siapa? Cewek dong. Ya nggak tahu tuh. Ya nggak tahu. Ya kan, mau dilihat. Ya, jadi gini loh. Ada hal-hal yang nggak bisa disamakan. Ya. Sama jadi maksud gini, lu nggak setuju sama kesetaraan gender? Gue nggak setuju dengan kesetaraan gender. Gue setuju dengan saling menghormati dengan apa yang mereka punya dan kelebihan mereka yang gue nggak punya. Apa yang mereka achieve? Apa yang mereka achieve dan yang gue nggak bisa achieve. Itu baru fair. Itu baru fair. Contohnya misalnya kuli bangunan. Contohnya gini, penyanyi lebih banyak cowok apa cewek?
Sama Enggak, lebih banyak cewek di dunia. di dunia. Iya, yang terkenal lebih banyak cewek di dunia. Penyanyi. Ya juga Beyonce, Shakira, Iya. Rihanna. Iya. Iya. Ya udah. Apa? Ya Udah sama. Ya sama. Iya dong. juga Mereka ya. lebih banyak penyanyi cewek di dunia. Kayak Gitu loh. setuju gue kalau itu gue setuju. Jadi maksudnya kita lihat aja. Follower terbanyak aja di dunia cewek loh. Cewek. Ayo. Instagram sama-sama orang buat. Yuk di follow-nya banyakan mana followernya? Cewek. Iya. Jadi ada yang kita nggak bisa menang. Ada yang mereka nggak bisa menang. Oke. Makanya kita kerjasama supaya kita bareng-bareng. Tapi bukan kenapa mereka lebih begini, kenapa kita nggak berhak begini. Itu kuli bangunan. Ya. Kuli bangunan yang mati sumber listrik di atas itu cowok semua, bos. Iya. Ayo, kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada yang mau? Kenapa lu cuma lihat jadi dokter, jadi apa dan sebagainya? Nggak lihat semuanya dong. Menurut gua gitu. Ya. Kayak transgender. Ya. Transgender jadi cewek. Terus ikut MMA lawan cewek, mau nggak? Ceweknya. Sorry, boleh diulang nggak? Transgender. Jadi cewek. Transgender jadi cewek kan? Berarti dari cowok ke cewek. Betul. Tanding MMA ya, lawan cewek ya. Mau nggak? Kira-kira yang menang siapa? Kok kayak transgender. Ya. I don't know. Tergantung ya. Coba tuh cewek. Ya logika kita aja yang menang siapa? Transgender ya kan? I think Karena so. kekuatannya pasti ada kekuatan cowok dan sebagainya. Gitu. Ya. Tapi mereka mengatakan, loh ini kesetaraan gender, kan dia sudah jadi perempuan. Ya. Lah gimana? Kita menghargai feminis boleh, menghargai transgender boleh, tapi ada area-area yang mereka nggak bisa masuk. Ya. Kalau transgender tiba-tiba adu panco dengan wanita beneran gitu, siapa yang menang? Ya transgender, ya curang dong kalau gitu. Tapi kalau dibilang curang, loh gue secara lo sudah wanita. Ya. Ini sama dengan, nah, ini yang gue protes gitu. Gue nggak ada masalah. Temen gue yang gay banyak, Ya. temen gue yang transgender banyak, Ya. tapi harus ada aturan-aturan yang disesuaikan. Ya. Nggak bisa kita sembarangan aja gini deh. Nada, anak angkat gue. Gue sayang seperti anak kandung gue. Ya. Gue perlakukan seperti anak kandung gue. Oke? Gue biayain, gue sekolahin, gue apain seperti anak kandung gue. Anggap misalnya hak asuhnya ada di gue. Ya. Oke? Boleh nggak gue ngomong sama lu? Nat, ini Nada. Ini anak kandung gue, Nat. Boleh nggak? Lu udah menang hak asuh? Udah. Ini anak kandung gue. Boleh nggak gue bilang gitu? Apakah dia jadi anak kandung gue? I don't know. It can be yes, it can be no. I don't know. Ya. Kayaknya wah susah dijawab lagi, fuck. Enggak kan? Dia tidak akan pernah jadi anak kandung gue kan? Walaupun lu menang hak asuhnya. Iya. Walaupun secara lo gue menang, tapi dia tidak pernah menjadi anak kandung gue. As a biologic, yes. Ya. Nggak bisa. Ya. As a law, Ketika lu seorang transgender menang dihukum, dia dinyatakan wanita. ya. Boleh dia mengaku wanita. That's hard, bro. I think. Nah, gue nggak ada urusan, gue nggak benci mereka, gue sayang sama mereka. I know. Yeah, Temen gue semuanya banyak yang transgender, and Ya, I'm happy with them. Ya. Tapi there are things yang di fight-nya harus lebih bagus. Ya. Jadi transgender ini punya kemampuan apa, punya kelebihan apa? Ya. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lakukan, itu yang kita dukung mereka, itu yang kita bantu mereka. Gue ngundang Ragil, I know. bermasalah satu Indonesia, Sampai masuk TV nasional. masuk TV nasional, sampai gue take down. Ya. Ya, oke. Kenapa teman-teman gay gue nggak ada yang belain gue? Speak up dong. I think they're afraid, man. That's the thing. Di satu sisi mereka mau eksis, di satu sisi mereka masih takut. Ntar lo, ini menarik banget deh. Karena gue juga banyak muncul gosip soal yang masalah itu ya. Ada juga counter dari, gue juga punya banyak teman gay ya. Kayak, gimana sih Om Ded, abis ngundang besoknya lo lepas tangan. Ini kalau dari circle itu ya. Mana? Lo abis ngundang, lo dapet viewer, lo juga gak belain kita kok. Lah iya kan, ini kalau gue baca di artikel ya. Dan yang gue lihat ya, mana cabut tuh dia tuh. Ya terus? Terus kalau counter lu adalah, ya mana lu juga gak belain. No, my question, that's not my fight. What? That's not my fight. It's not my fight. It's Yeah. their fight.
Pada saat gue begitu, mereka speak up dong. Gue berharap mereka speak up, keluar, ngomong. Ada yang ngomong? Nggak ada yang ngomong tuh. Masa gue sendirian yang disikat? Nggak ada yang ngomong. Ya lu kan jadi Corbuzier. Iya. Udah pasti ada. Tapi nggak ada yang ngomong. Dan gue delete karena gue tahu, oh ini secara agama, secara apa, salah. Ya udah gue delete. Ya. Tapi kalau mereka ngomong kayak gini deh, contohnya Pride Month. Gue nggak setuju dengan adanya Pride Month. Ini sensitif nih omongan nih. Iya, kenapa lu nggak setuju? Gue nggak setuju. Because everybody supposed to be pride. Doesn't have you to be LGBT. Kenapa nggak bikin LGBT Day aja? Ya. Nanti itu jadi masalah. Ya. Jadi akhirnya Pride Month digunakan untuk brand. Brand semuanya punya produk Pride Month buat jualan. Iya nggak? Ya, gue setuju sih kalau itu. Jadi kalau ditanya apakah gue support mereka, support feminis, support LGBT, no, I don't support them. I'm okay with them. You're okay with them, ya. Tapi I don't support them. Kalau support kan gue bawa bendera warna-warni nanti jalan. Tapi I'm okay with them. Karena kenapa I'm okay with temen gue yang bencong banyak banget, bos. Gitu loh. Iya. Dan banyak banget sih kalau kita mau jujur ya. Iya banyak banget gitu, banyak iya. banget. Dan masyarakat di Indonesia munafik masalahnya. Iya. Emang nggak banyak LGBT yang ada di TV? Waduh! Hanya karena mereka tidak mau mengakui mereka LGBT. Emang ibu-ibu itu nggak tahu kalau mereka LGBT? Gue jujur ya Om Dete. Gue tuh misalnya datang ke podcast seseorang ya, agak gede lah ya, kayak company lah, ada ini. Gue tuh selalu ditanya begitu loh, kayak, lu ngerasa gak sih kalau gaya lu tuh kayak ini? Gue tuh selalu ngomong gitu. Lu ngerasa gak sih kalau orang yang di TV, lu tuh ditipu? Nah iya. Lu ngerti gak? Tapi gue kan kita gak mungkin menyebutkan nama. Betul. Gitu. Gue agak tersinggung kalau tanya gitu. Ya bukan berarti gaya gue begini. Justru yang gayanya. Lu paham dong? LGBT kan? Iya kan. Tapi kan kita gak mungkin menyebut. Tapi karena mereka gak mengakui, mereka aman kan? Loh, tapi yang gue bingung, masa sih mereka gak tahu dengan. Lo tahu dong, KPI mana? I don't know, itu yang mau gue tanya. Nah, iya, kenapa gara-gara kayak gue duduk dan gue flamboyan, lu ngomong gue begitu, lu yang di TV tiap pagi rame loh. Nah, makanya. Yang rambutnya udah kelihatan. Iya. Kok nggak ada yang tahu? Kok ibu-ibu malah seneng? Kalau datang kayak, padahal di belakang. Iya, gue jujur gue. Lu setuju dong sama gue dong? Gue setuju. Ya itu masalah. Gue kadang tersinggung, Nat, lu dari kapan sih gaya begini? Nanti gue fuck, it is my style bro. Yang lu tonton tiap pagi siang sore. Nah iya, itu yang. Tapi mereka nggak tahu ya. Gue nggak. Ini sharing ya. Menurut lu mereka tahu nggak yang? Ya tahu lah. Loh, kok masih disukai? Ya karena lucu. Jadi kalau lucu boleh? Kalau lucu boleh. Kalau nggak lucu? Kan tidak diakui, kan mereka nggak ngaku. Selama mereka nggak ngaku ya udah, pura-pura tidak tahu, gitu aja kan? Lu orang apa yang ada yang ke persidangan 4 tahun di penjara abis sodomi anak kecil? Ini gue beneran ya. Orang nggak tahu. Ya setelah sodomi mungkin tahu ya. Bukan sodomi. Apa sih? Nyepong. Bukan. Yang ditangkap polisi gara-gara abis nyepong kan? Nyepong ya? Hap. Hop. Itu loh maksud gue kan. Terus sekarang tiba-tiba, males gue ngomong. Tapi you know lah. Nah itu makanya jadi menurut gue masyarakat kita kadang-kadang juga ya masih munafik juga. Iya. Tapi menurut lu mereka tahu ya, yang nonton tuh tahu ya? Ya kalau ini jangan di generasi Jakarta yang kota gede. Lu bayangin kota-kota ya kecil. udah, anggap aja penonton kita nggak tahu. KPI tahu nggak? Pendidikannya S1 S2 dong. KPI? Harusnya dong. Masa nggak tahu? Ya masa nggak tahu. Ayo. Yang nggak tahu deh. Gitu. Sedangkan Tesi zaman dulu berpakaian wanita nggak boleh masuk TV lagi. Tuh. Ayo. Itu gue juga agak wise. Makanya. Dengan cincin yang banyak dan jokes kayak gitu malah nggak boleh. Nah, dia dibilangnya alasannya adalah nanti takut anak-anak meniru gayanya. Bro. Dengerin gue baik-baik. Gue suka ini KPI zaman dulu tapi bukan KPI zaman sekarang. Emang ada perubahannya? Ya kan orangnya udah ganti semua. Dengerin saya baik-baik. Saya berani taruhan, kuping potong. Nggak ada anak kecil lihat Tesi mau niru gaya Tesi. Nggak ada bos. Nih loh, lipstick apa sini? Cincin begini. Ngomongnya kayak bapak-bapak. Nggak ada yang mau ngikutin. Iya. Justru Tesi itu menurut gua art person ya. Di seniman sejati. Iya memang, tapi dilarang sampai stres mau bunuh diri loh Tesi. Minum
Obat nih. Iya. itu loh, Serangga ya. serangga loh. Iya. Gimana coba? That's weird. Jadi ya kita hidup di dunia yang masih aneh menurut gua. Gua kemarin ke Amerika, WC di berbagai tempat udah non binari, udah nggak ada gendernya. Cewek cowok santai. Cewek cowok satu tempat WC ya, saya sih bahagia ya. Nggak tahu yang cewek seneng apa enggak. Ada masih lama dalamnya. Iya. Nunggu ada yang bagus. Iya bener. Iya. Tapi Ini ya- opini kita panjang ya, lebar ya. Anda mancing saya jawab. Iya bener-bener. Tapi thank you lah Om Ded. Thank you. Di tengah sibuk. Thank Thank you man. Ya tapi intinya kalau ini yang gue jawab yang menurut gue gitu, nggak perlu penonton juga setuju dengan kata-kata gue, nggak perlu juga. Gitu. Yeah. Silahkan Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. This is opini. Opini kan manusia bebas beropini. Kalau opini saya salah, Anda anggap salah ya lawan aja dengan opini sendiri. Makanya judulnya opini, bebas. Bebas, Itu opini bro. lu. Opini gua. Itu opini orang setuju. Ya silahkan. Thank you Om Ded. Thank you bro. Thanks man. Thanks. Thank you Om Ded. Gue punya anjing di rumah. Kalau misalnya dia buang liur di lantai. Polisi punya anjing tuh kayaknya. Loh Anda jangan bawa polisi. Loh Anda jangan Loh, saya bawa tak- masalah. Iya saya mengerti. Iya. Cuman kebanyakan dicontoh. Jadi Anda mengatakan polisi nggak bisa sholat? Loh. Gue disuruh jago olahraga, disuruh jago IPA IPS, disuruh jago sejarah, tambah lagi kimia. Stres, butuh healing. Bapaknya yang bayarin healing.